Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang bahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDDU KTPT, bagian pengajaran. Perkenalkan, nama saya adalah Oriza Satifah Ningtyas dengan NIDN 0302029501 atau NUPTK 6535773674230262. Program Studi Akuntansi Universitas Dharma Persada. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan atau pemenuhan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah terkait dengan pengajaran. Sebelum saya menjelaskan detail dari teknis aktivitas pengajaran yang saya lakukan di Universitas Dharma Persada, saya ingin menyampaikan sejarah Universitas Dharma Persada terlebih dahulu. Universitas Dharma Persada atau UNSADA adalah universitas swasta yang didirikan pada tanggal 6 Juli 1986 oleh putra-putri Indonesia yang telah belajar di Jepang dan tergabung dalam organisasi Perhimpunan Alumni dari Jepang atau Persada. Universitas Dharma Persada memiliki dukungan yang kuat dari pemerintah Jepang. Hingga tahun 2025 ini, UNSADA telah menjalin kerjasama dengan 12 universitas dan institusi, 24 perusahaan dan 7 organisasi dan pemerintahan di Jepang. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan di program studi akuntansi Universitas Dharma Persada adalah saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Metode DIA atau yang diawali dengan delivery bertujuan untuk menyampaikan konsep dan juga menyampaikan pemaparan secara nyata kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu mengetahui bagaimana secara teori dan juga bagaimana info-info terkini tentang pengajaran atau materi perkuliahan. Untuk mengisi bagian delivery ini, saya melakukan presentasi tentang materi dan juga saya menggunakan beberapa studi kasus atau berita-berita terupdate, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Lalu interaction itu merupakan suatu aktivitas yang saya lakukan dengan mahasiswa untuk meningkatkan keterlibatan aktif para mahasiswa di dalam kelas saya. Interaction ini biasanya saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, lalu memberikan mereka studi atau kasus-kasus case-case tadi agar mereka mendiskusikan dan juga merumuskan atau mencari solusi atau simpulan dari case study yang telah saya berikan. Lalu yang terakhir adalah assessment, yaitu merupakan salah satu aktivitas untuk mengukur pengetahuan dan juga keterampilan para mahasiswa di kelas saya. Hal ini saya tempuh dengan beberapa cara seperti melakukan kuis, seperti pretest, posttest, ataupun penilaian yaitu di UAS atau UTS ya. Lalu juga saya melakukan beberapa aktivitas seperti memberikan mereka ruang untuk presentasi dari hasil studi kasus yang dilakukan dari kelompok maupun individual. Adapun beberapa garis besar yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah saya mengambil mata kuliah audit investigasi dan juga akuntansi forensik, di mana saya akan menjelaskan beberapa poin seperti deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan juga video pembelajaran. Deskripsi mata kuliah audit investigasi dan juga akuntansi forensik merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep, teknik, dan juga praktik audit investigasi, serta akuntansi forensik, dengan fokus pada pencegahan dan juga deteksi fraud, korupsi, serta tindak pidana keuangan lainnya. Detail mata kuliah ini
memiliki kode 4272041 di Universitas Dharma Persada yang dapat diambil oleh mahasiswa semester 6 dengan beban SKS sebesar 3 SKS. Adapun mahasiswa yang dapat mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa yang telah menempuh dan lulus dalam mata kuliah audit akuntansi keuangan lanjutan, auditing 1 dan juga auditing 2. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi forensik dan juga audit investigasi. Lalu mahasiswa mampu menerapkan teknik audit investigasi dalam mendeteksi dan juga mencegah fraud, melakukan analisis kasus fraud dan juga korupsi menggunakan metode forensik. Lalu mahasiswa mampu menyusun laporan audit forensik yang sesuai dengan standar profesional. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan juga mengatasi tantangan hukum dalam audit investigasi. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah audit investigasi dan akuntansi forensik yang pertama yaitu pengantar akuntansi forensik, lalu perkembangan akuntansi forensik di Indonesia, ruang lingkup akuntansi forensik dan audit forensik, fraud, terdiri dari definisi, jenis, dan juga dampaknya, yang mana akan membahas tentang fraud tree, lalu strategi pencegahan fraud, deteksi fraud dan juga teknik audit investigasi, profil pelaku dan korban fraud, audit investigasi yang memuat tentang tujuan dan juga proses, teknik audit investigasi yang memuat analisis data dan juga bukti, lalu operasi penyamaran dan juga whistleblowing, dan juga yang terakhir adalah analisis kasus fraud dan juga korupsi aktual. Sistem pembelajaran dalam kelas saya menggunakan sistem luring atau tatap muka, yaitu pembelajaran yang digunakan menggunakan sistem luring atau tatap muka yang mana mewajibkan mahasiswa untuk hadir di kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama melakukan ceramah interaktif, seperti memberikan pemaparan terkait dengan materi, konsep dasar, untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada mahasiswa. Lalu saya juga melakukan pembagian diskusi kelompok untuk menarik minat mahasiswa untuk lebih aktif di dalam kelas saya. Lalu saya juga memberikan studi-studi kasus secara aktual, baik itu kasus yang mana itu sudah teridentifikasi kasus yang mana itu bersejarah, jadi memang harus kita tahu, harus kita gali, ataupun kasus yang memang terkini. Lalu saya juga melakukan praktik audit, jadi mahasiswa saya kenalkan bagaimana cara mengaudit investigasi, lalu juga melakukan simulasi wawancara dan interogasi. Jadi nanti mahasiswa akan praktik secara langsung pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan para auditor untuk menggali informasi tentang forensik atau fraud tadi. Lalu saya juga melakukan metode presentasi dan juga analisis kasus. Dan ini biasanya saya lakukan sendiri dan juga biasanya saya terapkan juga ke mahasiswa. Hal ini, selain mahasiswa itu diminta untuk menganalisis suatu kasus, dengan adanya presentasi ini juga mahasiswa melatih dirinya untuk lebih berani menyampaikan pandangan, pendapat, atau hasil analisisnya di depan publik. Adapun sistem penilaian di kelas saya dengan bobot presentase sebesar 100%, yang terdiri dari yang pertama ada partisipasi dan diskusi, terdiri dari 20%, lalu ada tugas individu dan kelompok, terdiri dari 30%, lalu ada praktikum atau simulasi terdiri dari 20%, lalu ada UTS atau ujian tengah semester terdiri dari 15%, lalu ada ujian akhir semester atau UAS terdiri dari 15%. Total dari penilaian ini sebesar 100%, yang mana saya lakukan secara transparan. Hal ini dilakukan agar terjadi komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang bertanya kenapa nilai saya sekian, sehingga saya bisa menjelaskan apa yang membuat nilai mahasiswa menjadi seperti itu. Dan juga mahasiswa bisa mengukur kemampuan diri sendiri, lalu belajar lebih giat untuk meningkatkan penilaiannya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah audit investigasi dan juga akuntansi forensik.
Yang mana video ini saya ambil pada materi bab 2, yaitu tentang mengapa audit forensik. Sebelumnya terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang telah berkenan untuk menyimak video ini, dan semoga video yang saya siapkan ini akan membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih atas perkenalannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya, sehat? Sehat. Masih semangat? Masih semangat. Oke, teman-teman, hari ini kita ada di mata kuliah akuntansi forensik dan juga audit investigasi. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita melakukan doa dulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik teman-teman, untuk mengecek apakah teman-teman ada yang tidak hadir, maka saya mau melakukan presensi dulu. Jadi untuk teman-teman yang hadir, silakan angkat tangannya dan sampaikan hadir, oke? Fadel. Hadir. Nur Hidayah. Olivia. Melanie. Elin. Untuk materi hari ini sudah saya share ya, teman-teman bisa mengecek di @link masing-masing atau di WhatsApp grup kita dan bisa mulai membukanya untuk menyimak dan juga mempelajari untuk materi pada hari ini. Oke teman-teman, kita mulai untuk materi kali ini. Kita akan belajar tentang mengapa audit forensik. Nah, materi ini akan menjelaskan kenapa sih audit forensik itu harus dan perlu dilakukan. Sebelum saya memulai materi pada hari ini, saya pengen tanya, ada nggak ya yang belajar dan mengingat-ingat tentang materi di pertemuan sebelumnya? Saya mau kasih pertanyaan, kapan sih audit forensik itu bisa dilakukan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu mau jawab. Silakan. Oke. Jadi untuk bab yang sebelumnya itu audit forensik itu adalah akuntansi forensik itu adalah dilakukan ketika terjadinya kasus korupsi atau fraud. Jadi kalau udah terjadi kayak gitu bisa melakukan audit forensik tersebut, Bu. Oke, teman-teman. Bisa dilakukan apabila sudah ada yang namanya indikasinya. Jadi berbeda dengan audit finansial atau audit keuangan yang itu tuh dilakukan secara rutin, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan di akhir tahun. Tetapi audit forensik ini harus ada indikasinya dulu. Misal ada whistleblower atau seseorang yang menyampaikan bahwa ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan aset. Maka dari itu kita bisa memanggil audit eksternal untuk melakukan yang namanya audit forensik. Gitu ya. Oke, kita masuk ke pengantar tentang kenapa sih harus dilakukan yang namanya audit forensik. Jadi, menurut Association of Certified Fraud Examiner, itu mengelompokkan fraud itu dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah corruption atau korupsi, yang kedua adalah asset misappropriation atau penjaraan aset, yang ketiga adalah fraudulent financial statement atau laporan keuangan yang dengan sengaja itu dibuat menyesatkan. Dan nanti di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang namanya fraud tree. Fraud tree itu pohon fraud yang membahas 3 bagian ini, ya. Lalu tadi pertanyaannya kenapa sih akuntansi forensik itu harus dilakukan? Karena yang namanya fraud, yang namanya korupsi, yang namanya penyalahgunaan aset atau penyalahgunaan penyusunan laporan keuangan itu bisa menghancurkan bisnis maupun pemerintahan. Teman-teman bisa saksikan ya, banyak banget kasus-kasus fraud yang itu tuh membuat kita tuh susah. Bukan cuman perusahaannya yang akan kolaps, tetapi bahkan bisa ke masyarakat juga. Misal pemerintah yang itu kolusi, korupsinya kental banget, sekarang pemerataan ekonomi juga jadi tidak stabil, ya. Nah, lalu apa dampak apabila suatu korporasi itu memiliki governance yang lemah? Governance itu tata kelola ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau suatu perusahaan itu tata kelolanya buruk. Nah, yang namanya suatu perusahaan atau pemerintahan itu erat banget sama yang namanya governance. Governance itu tata kelola perusahaan. Nah, kalau suatu perusahaan itu governance-nya tuh lemah,
berarti akan berefek kepada tingkat kepercayaan investor yang rendah juga kan. Kalau misal teman-teman nih mau investasi, investasinya itu lebih memilih perusahaan yang jelas, dia memiliki keterbukaan yang jelas, atau yang samar-samar? Yang jelas ya. Nah itulah ya, suatu perusahaan semakin dia itu terbuka, semakin dia itu memiliki tata kelola yang baik, maka investor juga akan percaya gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau perusahaan itu dia nggak mau transparan. Terus dari mana investor tahu ya mekanisme di dalam perusahaan gimana? Apakah memang struktur modalnya dilakukan dengan baik gitu ya? Atau hutangnya memang benar-benar pure hutang atau hanya rekayasa? Itu yang perlu diketahui oleh investor. Oleh sebab itu, suatu perusahaan itu harus melakukan good corporate governance. Indikator hasil survei ya yang menyatakan negara-negara dengan tingkat good corporate governance premium. Di sini yang paling tinggi itu adalah China. Ya, terus disusul sama Indonesia, ye. Ya, terus masih ada juga India, Malaysia dan lain sebagainya. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa seorang investor tuh rela membayar lebih untuk berinvestasi di negara-negara yang memiliki governance yang premium. Lalu kita masuk ke corruption nih. Lalu untuk survei, ini menurut survei CPI ya, Corruption Perception Index ya di tahun 2019. Survei ini menjelaskan negara mana yang tingkat korupsinya tuh tinggi. Ya, di sini kita bisa lihat kalau dia itu skornya 100 ke atas, itu berarti dia skornya korupsinya tinggi. Tapi kalau semakin mendekati 0, berarti skor korupsinya tuh rendah. Ya, kita bisa lihat bahwa yang memiliki tingkat korupsi rendah itu yang pertama Denmark, ya. Terus New Zealand. Terus ada Finland, ya. Ada Singapura dan juga Sweden. Terus apa kabar dengan Indonesia? Indonesia ada di peringkat berapa? Nah, Indonesia biasanya kalau tidak salah Indonesia tuh di peringkat 80-an ya. Kita masih banyak negara kok. Ya, negara yang paling korupsi menurut Corruption Perception Index di sini adalah Somalia. Terus top 2-nya adalah South Sudan. Terus Syria, Yaman, dan juga Venezuela. Nah, terus ada Global Corruption Barometer. Nah, Global Corruption Barometer ini dilakukan dengan metode wawancara. Jadi Global Corruption Barometer ini mewawancarai beberapa orang ya sejumlah 63.199 di 60 negara. Dan ternyata dari hasil surveinya siapa yang paling korupsi menurut masyarakat ya? Menurut masyarakat yang pertama adalah polisi, yang kedua adalah parlemen atau legislatif. Terus ada sistem hukum, politisi, jasa registrasi, pajak, bisnis atau sektor private, tentara, sistem pendidikan, jasa kesehatan, media, dan juga keagamaan. Ini survei dari 60 negara ya. Oke, dari materi yang tadi udah dijelaskan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya, Bu. Oke, silakan. Tadi kan ada fraudulent financial statement, apa boleh dijelaskan mengenai? Oke, bisa. Tentang fraudulent financial statement. Jadi, sebelum kita masuk ke fraudulent financial statement, saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa fraud itu tidak ada in a gray area. Jadi adanya adalah hitam dan putih. Ya, hitam dan putih. Jadi tidak ada abu-abu. Meskipun orang suka bilang it's a kreativitas accounting, tetapi unsur dari fraud itu apabila kita melakukan sesuatu yang menyalahi kodrat semestinya, itu berarti dia melakukan suatu aktivitas fraud. Nah, fraudulent financial statement ini bisa kita artikan kalau kita tuh atau seseorang itu melakukan perubahan dalam laporan keuangannya. Meskipun nilai totalnya itu sama, pendapatannya itu katakanlah dalam 3 bulan itu di angka 3 miliar, tetapi 3 bulan itu berarti bulan apa aja? Januari ya,
Ini kita coba gambar ya, Januari, Februari, Maret. Saya kasih kasus ke teman-teman ya. Seumpama ada seorang manajer itu memberikan challenge kepada para stafnya. Siapa yang bisa melakukan penjualan secara konsisten bertahap dengan grafik naik, dengan total minimal itu 2 miliar dalam 3 bulan, maka seluruh timnya akan memberikan bonus. Berarti ada catatan di sini adalah grafiknya harus naik. Apabila ternyata realitanya grafiknya itu adalah naik, turun, dan juga habis itu stabil, dengan nominal sama-sama 2 miliar, apakah ini akan mendapatkan bonus? Tidak, ya. Tidak akan mendapatkan bonus, karena persyaratannya adalah dia naik. Lalu, apabila ada seorang staf yang dia mencoba mengubah laporan keuangannya, seolah-olah pendapatannya itu adalah smooth naik, apakah itu akan merubah kenyataan bahwa mereka menjadi mendapatkan bonus? Enggak. Ya. Jadi seorang manajer, seorang staf tadi, wah kalau begini caranya kita nggak dapat bonus nih, karena kita mengalami penurunan di titik bulan Februari dan bulan Maret. Kalau gitu kita landain aja menjadi grafik seperti ini. Merubah tidak? Merubah ya, yang harusnya pembeliannya tidak seperti ini tetapi dia smoothkan, meskipun angka akhirnya itu tidak berubah. Ini adalah fraudulent financial statement. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perusahaan harus mengeluarkan bonus. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti masih banyak lagi jenis-jenis dari fraudulent financial statement. Kita bahas tentang fraud 3 di pertemuan minggu depan. Apakah ada lagi feedback dari teman-teman? Oke teman-teman, kita udah berada di tengah sesi dari perkuliahan ini. Sekarang saya minta teman-teman dibagi menjadi 2 kelompok untuk membahas case. Ya, kita akan mengkaji case tadi. Satu kelompok membahas tentang kasus korupsi PT Antam, dan satu kelompok lagi membahas tentang kasus korupsi Pertamina. Oke? Jadi nanti setelah teman-teman berdiskusi, saya harap teman-teman bisa menyampaikan aktivitas fraud apa yang terjadi di masing-masing perusahaan. Bisa ya? Oke, terima kasih. Waktunya habis ya teman-teman ya. Dari kelompok 1 siapa yang mau memaparkan? Saya Selvi, Bu. Oke, dari kelompok 2? Oke, baik. Silakan. Dari hasil diskusi kami, PT Antam itu melakukan tindakan korupsi dengan produksi lebur cap emas ilegal. Kasus korupsi ini menyebabkan kerugian negara sekitar 3,3 triliun. Kasus ini juga menyeret 6 mantan pejabat PT Antam dan 7 pihak swasta menjadi tersangka. Kasus ini dilakukan pada periode 2010 sampai 2021. Pada terdakwa hanya divonis hukuman penjara 6-9 tahun serta membayar uang pengganti. Oke, selanjutnya kelompok 2 tentang Pertamina. Silakan, Mbak Olive. Jadi kasus fraud yang terjadi di PT Pertamina menurut hasil diskusi kelompok kami, yaitu adanya dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun. Kasus ini melibatkan petinggi Pertamina dan pihak swasta, serta modus-modus seperti pengoplosan bahan bakar dan impor minyak mentah melalui broker. Oke teman-teman, luar biasa sekali ya untuk diskusi hari ini. Jadi untuk 2 case ini akan kita bawa lagi diskusi di pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang fraud 3, ya, yaitu pohon fraud, dan juga tentang kasus ini. Kita akan mengklasifikasikan 2 kasus ini termasuk apa? Korupsikah, penjaraan asetkah, atau penyalahgunaan laporan keuangankah? Gitu ya. Dan hari ini kita udah belajar lumayan ya, cukup banyak. Kita udah tahu beberapa survei terkait dengan negara-negara yang telah memiliki tingkat korupsi yang rendah dan juga negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Kita juga tahu bahwa terdapat 3 pengelompokan fraud ya. Terus juga kita belajar tentang apa sih fungsi dari good corporate governance. Oke, gitu ya. Teman-teman, terima kasih sekali atas perhatian hari ini. Terima kasih sekali atas partisipasinya, saya sangat mengapresiasi. Saya boleh closing ya? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.